Halo sahabat bicara, ketemu lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, selamat hari Kamis. Kamis penuh dengan optimis dan masih memasuki dalam semarak awal tahun yang harus memiliki banyak cita-cita, banyak harapan, dan yang nggak boleh juga sampai lupa diperhatikan. Salah satunya adalah kesadaran mental dan bagaimana mengolah emosi. Sahabat bicara, Vira sudah bersama dengan narasumber seorang psikolog klinis dewasa, Kak Tiara Syifa Fadilah MPSI. Selamat datang Kak Syifa. Selamat datang, terima kasih. Selamat datang di podcast Sabi kali ini. Dan sebelum lebih lanjut nih sahabat bicara, kita bicara dengan Kak Syifa. Vira ingin informasikan bahwa di tanggal 7 Januari akan diselenggarakan Ganjar Pranowo Festival, tepatnya di kota Yogyakarta. Untuk detail informasinya bisa diikuti di sosial media ya. Dan sahabat bicara, balik lagi bersama Kak Syifa. Kak Syifa, seorang psikolog klinis dewasa, memiliki ketertarikan dengan dunia psikologi. Awalnya gimana Kak? Oke. Awalnya sebenarnya agak lompat gitu ya. Awal-awal mungkin kayak anak-anak kecil zaman dulu tuh cita-cita pengen jadi dokter ya. Aku juga punya cita-cita seperti itu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu memasuki dunia SMA ya, yang jauh lebih real daripada dunia-dunia waktu kecil gitu ya. Aku melihat kayaknya aku kayak kurang cocok nih kalau jadi dokter gitu. Terus kebetulan aku juga punya beberapa pengalaman sempat konsul sama psikolog gitu. Oh, sejak kecil Kak? Waktu kecil ya pernah dibawa sama orang tuaku untuk kayak tes apa sih namanya, kepribadian atau intelijensi, IQ gitu-gitu. Terus untuk tes perkembangan kayak gitu-gitu, udah oke atau belum, udah sesuai usianya atau belum, kayak itu privilege gitu. tersendiri loh Kak. Gak semua anak kecil bisa diajak orang tuanya untuk tes-tes kayak gitu kan. Iya gitu. Sampai itu satu. Sampai akhirnya waktu besar pun aku juga pernah gitu. Jadi kayak melewati beberapa fase di mana aku konsul gitu ke psikolog dan ngerasanya keren juga nih orang ya. Aku padahal cuman ngomong-ngomong doang, tapi aku ngerasanya masalahku solve, masalahku teratasi gitu. Terus kebetulan juga ada beberapa temen yang di sekolah tuh suka sharing gitu ya, dari masalah enteng atau misalnya sampai hal-hal pribadi mereka gitu. Dan di aku SMA? Iya, dari SMP, dari SMA, dan ternyata enjoy juga gitu dengerin orang gitu. Wow, jadi kakak tempat ceritanya teman-teman di masa sekolah gitu ya? Iya, beberapa ya. Gak semuanya sih, tapi beberapa. Kalau keluarga ada yang memang seorang psikolog gitu Kak? Karena apakah motivasi kakak kemudian menjadi psikolog ini dari keluarga atau dari tokoh tertentu? Sebenarnya kalau tokoh tertentu sih nggak ada, lebih ke karena tadi itu ya, pengalaman gitu. Tapi kebetulan memang ada saudara aku juga sih yang sebetulnya satu profesi pada akhirnya gitu. Cuman beda beberapa tahun dari segi usia gitu ya. Terus ya udah profesinya sama gitu. Jadi lebih enak juga sih karena bisa sharing gitu sama saudara. Oke. Dan akhirnya menyelesaikan S2 psikologinya gitu kan di tahun kemarin ya Kak? Iya, 2022 kemarin. Baru. Selamat atas gelar barunya. Iya, masih junior banget lah. Enggak lah Kak, pasti berproses gitu. Berarti kan kakak secara gak langsung sudah banyak terjun mengenai dunia psikologi gitu kan ya Kak, khususnya di Indonesia gitu. Apa ya, kakak melihatnya kemudian melihat keadaan apa ya, peduli akan kesehatan mental di Indonesia sendiri itu gimana Kak saat ini? Mungkin dari banyak kan kakak melakukan penelitian, riset-riset khusus gitu Kak. Ada cerita yang seru silahkan kalau mau ceritakan. Tapi kalau expert aku masih belum ya, karena masih banyak keluar di based luar on sana. Experience kita iya, aja. hanya dari experience aku aja gitu, dan sependek aku berpraktik nih gitu. Kalau misalnya ngelihat dari media sosial, mungkin yang karena media sosial tuh sangat digandrungi sama seluruh orang kayaknya ya, khususnya kaum muda. Betul. Dan kayaknya usia yang lebih muda atau lebih senior lagi pun juga sekarang udah pakai sosial media kan gitu. Nah, dari yang aku lihat sih memang kesadaran itu mulai meningkat ya dari tahun ke tahun gitu. Dengan apa namanya, mudahnya teknologi kita,
dapatkan, informasi kita ketahui juga dari berbagai media gitu, apalagi tadi aku bilang media sosial itu. Jadi kayaknya awareness-nya itu meningkat gitu. Tapi kalau misalnya dari data ya perlu dilihat juga gitu. Semeningkat apa sih kayak gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat dari kayak bagaimana orang-orang udah banyak bikin konten soal kesehatan mental, bagaimana orang-orang udah mulai sering untuk ngobrolin, diskusiin soal kesehatan mental tadi, kayak itu kan iya betul, kayak menunjukkan bahwa kesehatan mental itu nggak cuman diketahui oleh kalangan tertentu aja kayak waktu dulu-dulu, tapi kayak masyarakat umum pun juga sekarang udah pada mulai aware nih, udah pada tahu juga gitu. Itu jadi mungkin peran media sosial juga ikut membantu kesadarannya gitu ya Kak. Dan di awal Januari ini kalau Vira nggak salah, correct me if I'm wrong, kalau misalkan di Januari awalnya ada Hari Introvert Sedunia gitu ya Kak. Itu ya betul ya? Aku juga baru tahu sebenarnya sejujurnya, dan baru banget ngeliat beberapa hari yang lalu di sosial media gitu. Ada beberapa orang yang nge-post gitu ya tentang introvert day gitu. Ini introvert tuh berarti kan yang Vira tahu tuh ada introvert, ada extrovert, sama ada ambivert gitu. Mungkin Kak Syifa punya mengetahui ada bahwa apa aja sih Kak jenis kepribadian yang dimiliki seseorang atau individu gitu. Oke, kalau misalnya tadi pertanyaannya berkaitan sama introvert, extrovert, ambivert. Nah, kalau introvert itu ya memang individu yang teman-teman yang kecenderungannya itu sebenarnya lebih dapat energi dari dirinya sendiri gitu. Jadi maksudnya ketika mereka menyendiri, ketika mereka punya waktu dengan dirinya sendiri, mereka akan bisa recharge energi mereka, terus kemudian mereka bisa melanjutkan kegiatan mereka gitu ya, entah bekerja, entah belajar, entah sekolah, atau misalnya berbisnis dan lain sebagainya, pokoknya melakukan kegiatan hari-hari gitu. Nah, tapi kalau extrovert memang mereka dapat energinya justru dari orang lain, dengan ketemu, dengan beramai-ramai, atau dengan perkumpulan atau gimana gitu. Jadi dengan begitu dia justru malah dapat energinya gitu. Ambivert? Kalau ambivert itu mungkin di tengah-tengahnya gitu. Jadi ada kecenderungan introvert iya, ada kecenderungan extrovert pun juga iya gitu. Mungkin nggak sih Kak kalau semua orang ini ambivert? Ini pertanyaan pertanyaan Vira aja gitu kan. Berarti kan orang pasti perlu ruang buat sendiri, tapi juga bisa juga berinteraksi gitu. Apa mungkin nggak sih Kak ternyata ambivert ini ada di setiap jiwa-jiwa manusia gitu kan? Oke, menarik banget. Balik lagi sih, kalau misalnya secara saintis gitu ya kita ngomongnya, sebenarnya teori kepribadian tuh banyak banget. Nah, mungkin di luar sana ada yang lebih senior daripada saya dan lebih ibaratnya lebih tahu lah ya tentang ilmu kepribadian ini. Itu banyak banget ahli-ahli yang punya teori mereka sendiri dan mengelompokkan kepribadian tuh di kategori tertentu. Klasifikasikan. Iya, gitu diklasifikasikan banyak banget gitu, dan nggak cuman introvert aja, nggak cuman extrovert aja atau ambivert aja, ada yang lain-lain gitu. Misalnya kayak MBTI, tes MBTI itu kan kayak banyak banget orang yang pada ngambil tes itu, ada 16 kepribadian dan lain sebagainya. Nah, balik lagi nih di tipe kepribadian tadi gitu. Kalau misal tipe kepribadian, setahu aku ya, kepribadian tuh emang kita tuh ada bawaan gitu, kayak ya ibaratnya kita secara fisik lah gitu, ada gen bawaan. Misalnya nanti bentuk tubuh kita akan seperti ini, rambut kita seperti ini, mata kita seperti ini, itu kan dari gen. Kepribadian pun juga sama. Iya, jadi ada kayak bagian secara fisiologis tertentu lah gitu, yang pada akhirnya membentuk kepribadian kita gitu. Jadi kayak misalnya, ini yang aku baca ya, orang introvert dan extrovert dari susunan neuronnya aja, maksudnya bagian syaraf yang ada di kepalanya aja itu mereka berbeda. Nah, tapi bukan berarti ketika memang dari lahir bawaannya adalah introvert terus gedenya akan terus seperti itu, enggak. Karena proses. Nah, fisiologis itu kita kan punya kemampuan untuk si neuron-neuron tadi, bagian-bagian dari tubuh kita itu kan secara fleksibel bisa beradaptasi ya, gitu, beradaptasi dengan proses-proses kehidupan kita yang kita jalani dari kecil, dari lahir sampai nanti
dewasa Iya. gitu. Nah, dengan kemampuan itu ya kita beradaptasi. Mm-mm. Makanya mungkin emang ada orang yang kayak bawaan genetiknya mungkin let's say itu cenderung introvert, tapi dengan perkembangan waktu, dengan seiring dia hidup, Iya. berdinamika sama lingkungannya, nah si introvertnya itu nggak kelihatan gitu, oke. karena ya pengaruh lingkungan tadi gitu. Tapi Cuman berarti memang oh iya, lanjut Kak, silakan. tapi cuman memang kayak utamanya dia introvert Oke. kayak gitu. Berarti introvert tuh bisa bawaan dari lahir gitu, Kak? Iya betul. Sebenarnya nggak hanya introvert, tapi memang ciri kepribadian Oke. lainnya gitu, Aha. kayak ibaratnya bibitnya gitu deh. Gitu. Oke. Terus apa yang menyebabkan seseorang menjadi introvert, Kak? Di balik selain dari bawaan dari lahir gitu ya, Kak. Mungkin selama proses pertumbuh dan kembangnya menjadi introvert, itu apa yang bisa mempengaruhi seseorang jadi introvert, Kak? Oke. Tadi kan aku sempat ngomong ya kalau nggak salah ada nature, nature. nurture. Nah kalau misal nature itu ya berarti dari memang bawaan. Nah nurture ini adalah dari perkembangan kita berinteraksi dengan lingkungan gitu. Ya mungkin dari gaya parenting yang kita terima dari orang tua, keluarga. ya karena itu kan yang pertama banget kita dapatkan ketika kita hidup, lahir ke dunia kan. Bahkan gitu. sebelum sekolah. Benar. Ya ada yang bilang keluarga adalah sekolah pertama gitu ya ibaratnya. Nah terus kemudian bagaimana kita kayak berinteraksi dengan orang-orang sekitar gitu. Misalnya kalau misalnya dari gaya parenting, orang tua kita itu bukan tipikal orang yang seneng ngajak kita untuk eksplorasi, lebih seringnya di rumah, atau misalnya ketika ada acara atau apa gitu yang lebih banyak speak up-nya orang tuanya gitu, kita nggak dikasih kesempatan. Nah ya itu kan pasti akan berbeda hasilnya ketika orang tuanya itu justru sebaliknya memberikan kesempatan, mengajak eksplorasi gitu. Jadi mungkin ya anaknya yang memang tadi bibitnya udah cenderung pendiam karena berprosesnya dengan orang tuanya tadi kurang banyak eksplorasi, kurang dapat kesempatan untuk show up, speak up dan lain sebagainya, ya makanya ke seterusnya pun juga dia introvert gitu. Apakah introvert sama antisosial tuh sama, Kak? Apakah orang-orang yang introvert dia kemudian antisosial? Atau mungkin Kakak punya definisi tersendiri antisosial tuh apa? Mereka yang kayak gimana? Yang kemudian bisa dikatakan seorang antisosial? Oke, ini menarik banget sih karena antisosial ini kan juga jadi term yang cukup sering didengar ya di media sosial atau ya misalnya di kalangan-kalangan anak muda lah gitu, ketika ada orang yang kayak nggak berpartisipasi atau misalnya nyindir ansos kayak gitu ya, dengan mudahnya kita berucap kayak gitu. Nah sebenarnya sih beda banget ya namanya introvert sama antisosial. Ya kalau introvert itu sesimpel yaitu adalah jenis ciri kepribadian seseorang gitu, yang tadi aku bilang dia emang bukan pendiam terus dia pasti introvert. Ada kok orang yang ekstrovert tapi pendiam juga, mau diem aja gitu. Itu kan juga bisa juga kan gitu. Jadi kalau introvert itu yang tadi aku bilang dia lebih kayak memilih untuk sendiri untuk kayak dapat energi dia lagi gitu ya, untuk kayak maksudnya bisa beraktivitas dan lain sebagainya gitu. Dan memang kalau secara kasat mata beberapa orang introvert cenderungnya memang lebih banyak diam. Kenapa? Karena mereka lebih nyamannya untuk ngomong sama beberapa orang aja yang memang membuat mereka nyaman, karena mereka lebih butuh banyak waktu yang lebih banyak gitu ya untuk bisa nyaman, untuk bisa nyambung, ketimbang orang yang ekstrovert yang mungkin baru semenit 2 menit ketemu terus langsung bisa gitu. Gitu. Itu makanya bedanya introvert dengan ansos gitu ya. Kalau ansos kan ya judulnya antisosial kan, dia sama sekali kayak menolak diri untuk berinteraksi sama orang gitu, bukan karena apa-apa, karena emang nggak mau gitu. Jadi mungkin kalau kepepet aja gitu baru gitu, dan biasanya responnya juga bakal beda gitu, kayak dia lebih defensif, lebih menunjukkan bahwa ya mereka emang nggak mau berinteraksi gitu. Tadi tentang ansos lagi ramai di media sosial, dan selain ansos kayak ada juga yang lagi rame-rame ini ya di circle Vira lah gitu. Banyak yang bahkan mungkin Vira sendiri pernah mengalami ini self diagnosis Kak. Itu self diagnosis. Banyak saat ini anak muda, mungkin sahabat bicara juga pernah self diagnosis gitu Kak, karena memang
semudah itu untuk mencari informasi tanpa kita ketahui informasi itu valid atau enggak di Google. Kayak panas pusing sedikit gitu, atau kayak lagi banyak orang keringetan, ini gue kenapa, akhirnya searching sendiri di Google gitu. Kakak sebagai seorang psikolog yang sudah tentunya banyak mendalami berbagai jurnal, riset-riset tertentu, bagaimana kakak menanggapi fenomena self diagnosis ini? Ini menarik sih ya. Dulu sebelum jadi psikolog dan sebelum jadi mahasiswa psikologi, psikologi profesi ya yang S2 ini, ya taunya self diagnosis itu lebih ke yang simptom-simptom fisik aja sih, maksudnya kayak sakit apa gitu. Tapi ternyata yang berkaitan dengan kesehatan mental juga banyak gitu. Nah ini yang tadi kita bilang pas di awal banget ya, yang bilang kesadaran mental sekarang tuh udah meningkat. Nah itu salah satu bentuknya dari sisi lainnya bahayanya di situ tuh. Dengan konten-konten itu kan, dengan kita banyak menyerap, kita juga kayak jadi mengidentifikasi diri sendiri kan. Kayak misalnya tadi Kak Fira bilang kayak pusing atau apa gitu, oh berarti sakit ini gitu. Nah sama kesehatan mental juga gini, misalnya kayak aduh ini aku udah berapa hari ini sedih terus, aduh aku males makan, aduh aku agak mager nih, aku tangannya keringetan itu aku kenapa, jangan-jangan gitu. Aku punya gangguan ini sesuai dengan apa yang dituliskan di media sosial. Nah itu tuh banyak banget gitu, dan itu ya sangat berbahaya gitu. Dan terus gimana harusnya nih anak muda bersikap, harusnya kayak gimana Kak? Oke, pertama sih apapun itu ya, kalau menurutku semua informasi yang ada di media sosial janganlah diserap begitu saja gitu. Kayak kita better tuh untuk cari informasi yang lebih lagi gitu, mungkin di kanal-kanal yang kayak lebih bisa dipercaya, terus emang kayak basicnya ada penelitiannya atau sainsnya gitu. Mungkin agak repot gitu, Kak. Tapi ya at least kan ada juga nih konten-konten yang ibaratnya cukup bertanggung jawab, misalnya dengan mereka nyantumin sumbernya dari mana gitu. Dari sumbernya kan kita bisa lihat kan, oh ternyata sumbernya dari jurnal atau misalnya sumbernya dari artikel ilmiah gitu, dibandingkan konten-konten yang mungkin sumbernya nggak ketahuan, atau misalnya sumbernya cuman dari yang saduran biasa aja gitu ya kan? Bisa juga sahabat bicara ikuti akun-akun tertentu yang memang sudah terjamin validitasnya gitu, karena dengan memiliki memiliki sebutannya tuh mentor, atau memiliki orang-orang yang sudah memiliki pengalaman di sana gitu ya Kak. Bicara tentang psikologi dan kesadaran mental, Pak Ganjar nih Kak, selaras dengan obrolan kita, Pak Ganjar itu sebagai Kagama di keluarga Gajah Mada, keluarga besar Gajah Mada, saat Covid kemarin juga membuat tenang lapang gitu Kak, dan salah satunya memang tujuannya bekerja sama dengan para petinggi-petinggi di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, untuk concern terhadap kesehatan mental saat pandemi kemarin gitu. Kakak bagaimana menanggapinya, melihat ada sosok pemimpin yang juga perhatian, concern terhadap kesadaran dan kesehatan mental? Kakak menanggapinya bagaimana Kak? Apakah suatu tindakan yang layak didukung dan diapresiasi? Ya pasti satu untuk diapresiasi, itu perlu banget ya, apapun yang dilakukan sama seorang pemimpin gitu. Terus kemudian ya mungkin lebih kepada kalau bisa tuh memang terus dijalankan, dikembangkan gitu, sehingga bisa bermanfaat nggak cuman untuk mungkin orang-orang yang ada di dekat lingkungan gerakan itu saja gitu, tapi kayak lebih meluas gitu. Apalagi kan ya tadi awareness-nya orang-orang terkait kesehatan mental juga udah meningkat gitu. Tapi di satu sisi juga kayak masalah kesehatan mental juga tetap bertambah dan berjalan juga gitu. Jadi mungkin bisa berjalan beriringan sehingga bisa membantu juga gitu persoalan-persoalan yang ada. Gimana Kak, ini pertanyaan mungkin dari Vira, kalau misalkan menjadi introvert terus kayak seorang introvert bekerja gitu Kak, pasti kan ada kayak hambatan-hambatan atau kayak kendala-kendala yang akan dia temukan gitu Kak. Bagaimana mungkin ada kiat-kiat khusus gitu Kakak sebagai psikolog gitu, jika dia ini introvert terus dia baru bekerja itu Kak, ada tipsnya nggak Kak? Pertama tuh untuk beradaptasi gitu. Akan lebih baik dulu kalau misalnya dia mengenal dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak tahu kalau dia aja introvert, ya bagaimana dia mau membantu dirinya gitu. Betul. Ya. Jadi yang pertama tuh harus kenal diri gitu. Kalau misalnya memang dia merasa bahwa aku cenderungnya introvert,
kadang kita bisa terbantu dengan melakukan beberapa tes psikologis gitu, tes kepribadian. Nah ya kan ada tuh beberapa online, tapi ya aku tidak menyarankan sih, mungkin lebih baik memang langsung ke datang ke profesional, karena dengan begitu akan dites dengan orang yang qualify, terus juga nanti akan diberikan penjelasan juga gitu. Penjelasan. Jadi jangan cuma tes. Betul gitu. Jadi lebih lengkap lah gitu. Nah dari situ kalau misalnya udah tahu ya, misalnya emang tipikalnya yang introvert nih, nah kan tahu oke, berarti aku dapat energi itu dengan aku harus spend waktu sendiri gitu. Jadi ketika kerja kan nggak mungkin cuman sendiri doang ya, maksudnya seindividualisnya suatu pekerjaan pasti akan berkaitan sama orang lain, teamwork. Betul. Nah ketika emang itu terjadi dan dia udah nyadar kalau misalnya dia introvert, kan dia pasti akan ngasih batasan dong ke dirinya sendiri, bahwa barrier gitu nggak sih? Iya betul, barrier, betul. Kayak batasan, kalau aku udah sampai di titik ini, aku udah ngumpul sama orang sekian lama, sekian jam, artinya aku harus mundur dulu nih gitu, mungkin ngituin waktu sendiri gitu untuk kayak recharge energi gitu. Selain self diagnose itu ini adalah mumpung ya sahabat bicara Aji, mumpung ada psikolog di depan Vira membawa isu-isu masalah gitu kan, pertanyaan-pertanyaan titipan. Selain self diagnose juga ada overthinking Kak ya. Ini yang milenial tuh kayak memasuki jam 10 adalah waktu Indonesia bagian overthinking. Ini gimana sebelum tips mungkin Kak, kenapa orang bisa overthinking Kak? Satu, overthinking itu adalah sebenarnya perilaku kita di mana kita berpikir berlebihan dan biasanya mostly negatif. Kalau positif kan kita nggak mempermasalahkan kan, kayak misalnya banyak duit, mau jalan-jalan atau apa, itu kan akan sangat positif. Positif dan kita enjoy gitu ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya negatif kayak gimana nih nanti gaji bulan ini cukup nggak ya, atau kayak temanku udah pada kemana, aku masih di kamar gitu. Aku masih ngerjain skripsi, teman-temanku udah dapat kerja dan sebagainya. Terus ada anak-anaknya lagi gitu. Nah sebenarnya overthinking itu satu bisa muncul karena ya tadi pikiran yang berlebihan itu gitu. Terus kenapa sih jadinya bisa berpikir berlebihan? Biasanya karena memang kita ada unsur ketidakpercayaan diri, ada keraguan terkait kondisi kita pada saat itu gitu. Terus membandingkan dengan orang lain, betul. Itu jadi sebenarnya compare itu bisa positif bisa negatif. Positifnya kita jadi terpicu, negatifnya ya tadi itu bisa jadi overthinking gitu. Itu Kak berarti. Nah kemudian gimana caranya biar nggak overthinking Kak? Kalau misalkan udah terlanjur nih overthinking, itu gimana nge-solvingnya? Gimana nge-solve overthinkingnya? Pertama, itu kan pikiran berlebihan ya, dan mostly tadi aku bilang negatif, dan biasanya overthinking itu kita memikirkan hal yang belum kejadian atau misalnya ada di masa depan ya, kayak tadi. Terus atau misalnya mikir yang udah lewat gitu. Itu kan berarti kita mikirin yang udah lewat sama mikiran yang di masa depan. Tapi kita nggak mikirin yang saat ini. Pertama ya kita berusaha untuk fokus dengan apa yang ada di depan kita, apa yang lagi kita kerjain, kayak gitu. Terus pikiran negatif itu kan pikiran yang biasanya tidak rasional ya, kayak maksudnya nggak sesuai fakta lah gitu. Nah kita cobalah untuk mengcounter pikiran negatif tadi gitu, mengcounter pikiran yang tidak rasional tadi dengan coba lihat fakta-fakta yang ada di lapangan, kayak misalnya komparasi ke orang gitu, orang udah kayak gini kita masih kayak gitu. Ya iya kan orangnya udah lulus makanya dia bisa kerja. Ya kita emang masih mahasiswa dan nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak dengan memunculkan fakta-fakta itu bisa gitu. Terus kayak berfokus pada apa yang kita lakukan itu juga boleh banget gitu. Berarti fokus dan mengcounter distraksi dengan hal-hal yang positif gitu ya Kak. Sama tambahan mungkin afirmasi positif juga. Positif. Jadi kayak kita menyampaikan hal-hal yang positif, kata-kata positif ya untuk diri kita sendiri gitu. Memasuki sesi-sesi akhir nih Kak. Apa harapan Kakak terhadap pentingnya melek kesadaran mental khususnya anak muda di Indonesia saat ini Kak?
Oke, sebenarnya kalau dari perkembangannya, peningkatannya tuh udah bagus banget dan senang banget sih gitu. Jadinya banyak orang juga yang lebih aware, lebih tahu gitu. Nah, kedepannya pun diharapkan seperti itu gitu. Jadi kesadaran terkait kesehatan mental itu bisa sama dengan kesadaran kita terkait kesehatan fisik gitu. Nah, tapi balik juga kalau misalnya anak muda itu kan pasti berkaitan sama digitalisasi ya, kayak perkembangan teknologi. Nah, harapannya dengan perkembangan teknologi itu juga bisa digunakan dengan baik gitu. Tapi bukan dengan self diagnose, tapi jadi mereka lebih aware, lebih tahu, terus juga jadi lebih mudah mendapatkan informasi yang kredibel dan juga gimana bisa, misal kalau emang butuh pertolongan bisa nyari layanannya jadi lebih gampang gitu sih kalau dari aku. Itu sebuah tips ya, sahabat bicara yang bisa di notes ya tadi. Kak Syifa, any projects atau ada apa nih what's next dari kakak sebagai penggiat psikologi termasuk kan Kak? Is there any project yang mau dipromot di sini, silakan, atau ada langkah selanjut apa gitu kakak cita atau gapai yang akan kakak raih di tahun 2023 ini di dunia psikologi? Apa ya? Atau kakak ngejalanin project apa gitu Kak? Sebenarnya kalau project belum ada ya gitu, tapi pengen sih kalau misalnya kedepannya bisa kayak lebih berkontribusi lagi buat kesehatan mental teman-teman gitu. Boleh banget, tapi kalau sampai saat ini sih aku masih kerja praktik biasa gitu. Oke, dan terima kasih banget udah hadir di sini Kak. Such an honor bisa ngobrol dengan Kak Syifa. Thank you banget. Nah, sahabat bicara, itu dia tadi kalau misalkan dirangkum gitu ya, ada sebuah cara untuk mengurangi overthinking. Yang pertama kita harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kedua harus mengcounter pikiran-pikiran negatif, mendistraksinya dengan hal-hal yang positif. Dan yang ketiga afirmasi positif apa yang udah kita gapai gitu ya Kak. Dan sahabat bicara, untuk mendapatkan mug seperti ini bisa didapatkan di e-commerce social media, di e-commerce Shopee dan Tokopedia. Bukan hanya mug, di sini juga ada tumbler, topi dan kemeja. Dan untuk mengikuti update tentang podcast Sabi sebelum mengenai podcast Sabi juga sahabat bicara bisa ikuti Ganjar Pranowo Festival yang diselenggarakan di kota Yogyakarta tepatnya tanggal 7 Januari tahun 2023. Dan untuk mendapatkan update tentang podcast Sabi bisa diikuti di sosial media, di Twitter, kemudian di Instagram dan di Facebook. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya di YouTube podcast Sabi ini. Dan itu dia pembicaraan kita dengan Kak Syifa, seorang psikolog klinis dewasa. Terima kasih banyak atas partisipasi Kak Syifa udah mau bicara-bicara seru di podcast Sabi kali ini. Itu dia sahabat bicara, nggak kerasa udah mau di akhir pembicaraan kita. Dan sahabat bicara, sudah sampai di ujung pembicaraan. Terima kasih banyak Kak Syifa atas waktunya. Vira pamit undur diri dan narasumber Kak Syifa pamit undur diri. Hai, dadah. See ya. Thank you. Habis ini lanjut praktek Kak? Iya, nanti ada. Oh iya, boleh Kak. Lanjut praktek di mana Kak prakteknya? Aku ini aja sih, lebih banyaknya online sekarang. Yang offline-nya belum mulai lagi. 1, 2, 3 lagi.